tim ini memang akan melakukan upaya-upaya untuk identifikasi kembali lebih dalam, kemudian termasuk juga identifikasi kondisi, kronologi, kemudian bagaimana dinamika sampai kerusuhan yang anarkis seperti itu. Kemudian ada anak yang terlibat dan dilibatkan dalam aksi ini yang kemudian diduga mengalami kekerasan yang sampai meninggal dunia, ini tentu kami sedih banget gitu ya. Gimana caranya supaya ada SOP nih terkait dengan pengamanan anak dalam situasi yang seperti itu yang itu tentu mengacu pada perspektif perlindungan anak itu sih. Nah, terkait dengan apa namanya mobilisasi tadi, kan Ya, kami juga menemukan adanya dugaan anak-anak ini dilakukan mobilisasi memang. Dalam peristiwa yang dikasih uang, ya uangnya sebenarnya juga namanya perilaku yang mengarah kepada rusuh dan ricuh atau anarkis gitu ya, sampai ikut dalam penjarahan. Ada yang bilang katanya dikasih cuma 20.000 gitu ya. Ada yang bilang katanya share lah itu di TikTok gitu kan. Kemudian live di TikTok katanya nanti dapat gift apalah apalah gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto telah membatalkan rencana pembentukan tim pencari fakta terkait kerusuhan akhir Agustus 2025. Prabowo menyerahkan pengungkapan fakta itu kepada tim pencari fakta yang dibentuk oleh 6 lembaga nasional hak asasi manusia, termasuk tentu saja Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lalu kemudian sikap Presiden ini disampaikan oleh Menkumham, Imigrasi dan Pemasyarakatan Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra pada Rabu 17 September 2025. Pada 12 September yang lalu, 6 lembaga termasuk Komnas HAM dan 5 lembaga nasional HAM membentuk tim pencari fakta independen kasus kerusuhan akhir Agustus 2025 yang membawa korban 10 orang tewas dan tentu saja sejumlah kerusakan properti milik pemerintah, individu, dan sejumlah fasilitas umum. Nah, kemudian dalam kesempatan ini untuk ngobrolin itu, saya telah bersama dengan Ketua KPAI, Hajah Margaret Aliatul Maimunah SSMSI. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Ibu Margaret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu telah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Bu, bisa diceritakan Bu lebih dulu bagaimana 6 lembaga nasional HAM ini kemudian bersepakat untuk membentuk tim pencari fakta, Bu. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Mas Feby. Jadi KPAI sebagai salah satu dari lembaga LNHAM, memang kami sering melakukan kerja bersama dengan beberapa lembaga nasional HAM gitu ya, seperti Komnas HAM, kemudian Komnas Perempuan, kemudian lembaga apa namanya, LPSK, kemudian juga Komisi Disabilitas gitu ya. Eh, Termasuk juga ketika terkait dengan aksi mulai dari periode tanggal 25 Agustus kemarin sampai September gitu ya. Dan kemudian ternyata kan dari aksi tersebut ternyata kemudian kami ini menemukan beberapa situasi dan kondisi, misalnya ada beberapa orang yang kemudian hilang gitu ya, dinyatakan hilang, terus kemudian juga ada beberapa orang yang beberapa apa namanya orang pelaku aksi yang ikut pelaku aksi yang mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi, misalkan mengalami perlakuan kekerasan gitu ya dari oknum. Kemudian juga kalau kami dari KPAI kan beberapa anak diamankan, kemudian beberapa anak kan juga apa namanya ada yang diduga mendapatkan kekerasan, bahkan ada salah satu anak yang meninggal dunia. Kemudian juga dari LNHAM yang lain ada dugaan pelaku apa namanya ada yang mengalami
mengalami pelecehan, kemudian beberapa hal yang seperti itu, kemudian akhirnya tentu bersama-sama kemudian berpikir bahwa ini penting untuk dilakukan semacam identifikasi yang lebih dalam gitu ya, terkait dengan eh, situasi dan kondisi pada saat aksi kemarin. Untuk kemudian akhirnya ada semacam tim bersama yang kemudian ini tim gabungan dari 6 LNHAM itu yang tim pencari fakta, di mana tim ini memang akan melakukan upaya-upaya untuk identifikasi kembali lebih dalam, kemudian termasuk juga identifikasi kondisi, kronologi, kemudian bagaimana dinamika sampai kerusuhan yang anarkis seperti itu, termasuk kemudian apa namanya sebenarnya ini siapa aja pihak yang terlibat, kemudian bagaimana apa namanya identifikasi terkait dengan apa namanya pengamanan anak-anak atau pengamanan pada pelaku aksi yang diduga ada tindak kekerasan, kemudian ada juga eh, apa namanya korban yang mengalami pelecehan seksual atau kemudian juga beberapa praktek apa namanya pengamanan yang dalam tanda petik tidak mengikuti sebagaimana aturan dalam SPPA kalau berkaitan dengan anak gitu. Nah, ini tentu kan harus dicari situasi dan kondisinya secara utuh gitu ya. Termasuk juga menelusuri yang diduga ada yang hilang itu seperti apa dan lain sebagainya gitu. Ya, ya. Nah, tentu masing-masing LNHAM ini kan punya punya perspektif masing-masing ya. Hmm. Komnas Perempuan, perspektifnya tentu perempuan. Kalau KPAI tentu perspektifnya adalah perlindungan anak kan begitu. Jadi ya masing-masing tentu tidak lepas dari bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing gitu. Oke, Bu, bisa nggak kami mendapatkan komentar dari Ibu mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Prof. Yusril pada 12 September yang lalu mengenai batalnya rencana pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta dan menyerahkan sepenuhnya kepada 6 lembaga nasional HAM, Bu. Ya, sejujurnya saya belum belum mengetahui ya terkait dengan apa namanya terkait dengan statement ini atau pembatalan presiden untuk membentuk TPF dari perspektif pemerintah ya, di luar LNHAM gitu. Tetapi kalau memang apa namanya, saya kira itu ya apa ya berarti bentuk bahwa presiden mempercayakan kepada 6 lembaga LNHAM ini untuk bekerja sesuai dengan tusinya yang memang saya kira ya fokus terkait dengan situasi seperti yang kemarin aksi terjadi gitu saya kira. Sejak kapan sebenarnya KPAI ini melakukan pemantauan, pendalaman terhadap kerusuhan yang terjadi pada Agustus? Perkiraan saya Ya sih sejak sebelum tim ini terbentuk, ya KPAI sudah turun sebenarnya. sudah, Betul begitu sudah, kah, Bu? sudah. Ya, betul, betul banget. Jadi begitu aksi tanggal 25 gitu Hmm, ya, KPU udah langsung turun tanggal ya, 25 Agustus itu. ya. Waktu itu memang belum ada inisiasi dari keenam LNHAM ini untuk membentuk TPF ya, sebagai Hmm, kelanjutan gitu ya. ya. Dan waktu itu kami bekerja karena memang kami melihat ada keterlibatan dan pelibatan anak dalam isu aksi tersebut, dalam aksi Hmm, tersebut gitu. ya, ya, ya. Dan kemudian kami juga mendengar ada apa namanya beberapa anak yang diamankan di PMJ. Ya. Jadi beberapa komisioner kami turun langsung ke PMJ untuk memantau situasi dan kondisi terkait. Kemudian termasuk juga memastikan bahwa anak-anak yang diamankan itu diperlakukan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Bu, kalau boleh kami Dalam tahu, hal Bu, ini berarti apa SPPA. ya, Bu, kalau boleh kami tahu apakah para komisioner atau tim dari KPAI ini juga bisa memperoleh akses langsung kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu, Bu? Jadi pada saat anak-anak diamankan, teman-teman alhamdulillah ya diberi akses oleh PMJ untuk bisa masuk ke dalam bersama-sama untuk bertemu langsung dengan teman dengan anak-anak yang diamankan. Jadi komisioner kami bisa melakukan komunikasi secara langsung, termasuk juga memprobing terkait dengan bagaimana anak-anak itu bisa ikut aksi pada saat itu gitu. Dan dari hasil Hmm. pengawasan langsung beberapa komisioner kami itu didapati bahwa memang anak-anak ini bisa ikut terlibat dan dilibatkan dalam aksi
karena ada yang melalui teman, solidaritas antar teman, kemudian ada karena dari ajakan para alumni atau senior, kemudian ada juga yang memang diprovokasi melalui media sosial. Ya. Dan juga ada sebagian yang diduga memang dimobilisasi gitu ya oleh sebagian orang atau oknum gitu. Ya. Itu sih. Bu, kalau boleh kita tahu dari hasil apa yang diperoleh KPAI, apakah mereka ini melakukan aksinya itu jauh dari tempat tinggal mereka atau memang di dekat-dekat tempat tinggal mereka, Bu, ini, Bu? Sebagian besar, Bu. Ya, ada yang diduga didatangkan dari bukan dari daerah Jakarta gitu Hmm. ya. Atau kan pantauan kami nggak cuma di Jakarta sebenarnya ya. Ya. Kami juga memantau di beberapa daerah karena kami Hmm. punya KPAD, Komisi Hmm. Pelindungan Anak Daerah. Kemudian kami juga melakukan pemantauan media gitu ya. Hmm. Dan kami juga apa namanya bersama-sama dengan mitra terkait dengan situasi dan kondisi dari beberapa aksi terkait dengan pelibatan anak pada saat itu. Nah, dari beberapa temuan kami menemukan bahwa anak-anak ini dimobilisasi dari bukan daerah setempat gitu. Hmm. Misalnya di Kediri, Kediri terjadi aksi anarkis ya, Ya. pembakaran di apa Pemkab dan DPRD. Ternyata sebagian anak-anak ini bukan dari Kediri, tapi dari beberapa daerah sekitar. Ya. Ditemukan seperti itu. Termasuk juga kan ada temuan yang di Jakarta pun juga didatangkan dari daerah sekitar. Dan Bu. ada juga anak yang sampai apa ya sampai meninggal ya yang dari Tangerang itu kan. Itu Ya. juga komisioner kami juga mendatangi ke rumah korban. Bu, kalau boleh saya tahu apakah Ya, KPI KPA, KPAI ini juga KPAD. bergerak ke Makassar, Bu? Enggak, Tidak kebetulan ya? kami di Makassar tidak punya KPAD, Hmm. kebetulan. Jadi hanya di Kami Surabaya juga, Bu? Surabaya, Kediri, Jakarta? jadi kami datanya tidak selalu dari KPAD ya, Hmm. tapi kami punya beberapa jaringan mitra gitu. Kalau dari KPAD misalnya dari Jogja, kemudian Jogja dari ya? Bali, kami Bali? ya mendapatkan input gitu ya terkait dengan anak-anak ini gitu. Nah, kami juga merespon situasi ini dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai pihak yang sumbernya itu bisa dari pengaduan langsung di KPAI, dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh beberapa komisioner kami di KPAI, termasuk juga dari laporan yang dilakukan pengawasan oleh KPAD dan juga beberapa mitra KPAI. Itu yang dilakukan dan kami juga merespon dengan membentuk apa namanya membuat program sigap ini kerjasama KPAI dengan IPSPI sama HIMSI Hmm. terkait dengan apa namanya. Jadi yang anak-anak yang kemarin menjadi korban atau dilibatkan dalam ini bisa mengadu ke KPAI dan kemudian mereka bisa mendapatkan layanan terkait dengan apa namanya psikologis dan sosialnya gitu. Psikologisnya oleh HIMSI dan sosialnya oleh IPSPI gitu. Bu, kalau soal pendampingan hukumnya bagaimana, Bu, bagi anak-anak ini, Bu? Kemarin kami kan memantau langsung, jadi kami juga komisioner-komisioner kami yang ada di PMJ atau yang ada di beberapa titik anak diamankan itu, kami meminta agar memastikan gitu ya bahwa anak-anak ini diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya mereka diperlakukan secara manusiawi, tidak mendapatkan kekerasan, kemudian mereka dalam proses penyidikan tidak lebih dari 24 jam, 1 kali 24 jam, untuk kemudian segera dikembalikan kepada orang tua, seperti itu sih. Ya. Memang ada apa namanya beberapa yang masih yang di BAP karena misalnya ketahuan membawa bom molotov atau Hmm. membawa senjata tajam gitu ya. Dan prinsipnya adalah ya tentu KPAI memastikan anak-anak yang diamankan ini itu tentu diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik itu Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bu, kalau dari pantauan KPAI, apakah di antara anak-anak ini nantinya ada yang harus disidangkan, Bu, secara pidana? Kami belum belum saya belum mendapatkan yang pasti terkait dengan kondisi itu ya.
saya Ya, data terkait dengan yang pasti pendampingan untuk itu. Tapi tentu kalau misalkan ada anak yang memang harus membutuhkan, tapi saya belum pasti nih terkait datanya ya, di mana gitu ya. ya. Tentu KPI akan memastikan dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait untuk pendampingan terkait dengan anak yang dalam situasi ini berarti berhadapan dengan hukum. Maksudnya berkoordinasi dengan lembaga-lembaga bantuan hukum gitu kah? Maksudnya berkoordinasi misalnya kalau situasi itu ada di Bali berarti kami akan meminta KPAD untuk memastikan mereka Hmm, mendapatkan apa namanya memastikan bahwa mereka itu diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan SPPA dalam hal ini misalnya. ya, ya, Misalnya ya. kayak identitasnya dirahasiakan seperti dan lain sebagainya sesuai dengan aturan yang ada di SPPA. Termasuk bantuan dalam proses persidangan, termasuk mereka juga harus terpenuhi hak dasar mereka, misalkan begitu. Bu, di dalam media massa, media mainstream sering diberitakan mengenai anak-anak yang kemudian entah sengaja atau tidak, entah sadar atau tidak, kemudian membawa barang-barang bukan miliknya ke rumah. Lalu kemudian atas inisiatif orang tuanya kemudian dikembalikan. Mereka bukan orang yang termasuk yang diamankan. Apakah orang-orang atau anak-anak semacam ini perlu diakses juga oleh KPAI, Bu? Saya kira model KPI untuk strategi KPAI itu kan tentu kalau misalkan harus mendatangi satu persatu program sih untuk kemudian anak-anak yang membutuhkan layanan konseling psikologis atau sosial itu bisa terbantu dengan melakukan pengaduan ke KPAI. Meskipun dalam kondisi tertentu bisa juga KPAI melakukan pengawasan secara langsung. Misalnya kemarin ketika ada yang korban yang meninggal dunia yang diduga juga mengalami kekerasan gitu ya. Salah satu dari komisioner kami memastikan atau mendatangi rumah korban untuk mendapatkan beberapa situasi dan kondisi terkait dengan anak korban itu, misalnya begitu. Hmm, gitu ya, Bu. Nah, Sebenarnya pengawasan secara langsung sangat mungkin dilakukan oleh KPAI gitu. ya, Bu, Ya, kalau kita melihat sejumlah pemberitaan dan laporan dari jurnalis-jurnalis kita bahwa mereka-mereka ini ada juga yang kemudian menyasar rumah-rumah para politisi. Ikut-ikut lah gitu loh, menyasar rumah ya, politisi gitu ya. Dan kemudian di Kediri juga ada sejumlah orang yang kemudian menjarah kantor-kantor pemerintah, kemudian mengembalikan barang-barang itu, kulkas, kipas angin, printer, dan seterusnya. Apakah sebenarnya KPAI punya keinginan untuk juga berkomunikasi dengan para korban yang kebetulan properti pribadinya menjadi sasaran penjarahan, Bu? sampai saat ini belum ya, Mas. Ya, tapi Sampai saat ini kira-kira belum perlu nggak dan sih, Bu, KPAI mengakses mereka ini? Ya, contohnya kalau misalkan kayak Pak Saroni, kayak Narfa Urba, ya, kayak Bu Sri Mulyani, atau Eko Patrio gitu, relevan kalau nggak, Bu, KPAI dengan tugas KPAI sebenarnya, Bu? enggak, kalau KPAI kan memang concern kami kan di anak. Dan Ya, ketika bicara anak berarti ini ada rentang usia dari 0 sampai sebelum 18 tahun. ya, Kan kalau seseorang yang sudah berusia 18 tahun sudah nggak disebut dengan anak, berarti kan tidak berlaku undang-undang terkait dengan pelindungan anak dan undang-undang lain yang terkait dengan anak itu nggak berlaku pada seseorang tersebut. Jadi tentu itu tidak menjadi konsentrasi kami gitu ya. Kalau oke. yang terkait dengan korban usia dewasa gitu. Ya, Bu, apakah sepanjang pool data yang dilakukan oleh KPA ini sampai detik ini cukup atau masih perlu waktu lagi untuk melengkapi data dan fakta yang perlu dilakukan KPAI, Bu? Sampai saat ini teman-teman masih berproses ya untuk terus melakukan upaya-upaya terkait. Misalnya ya seperti kayak program sigap itu kan juga masih terus berproses bagi anak-anak yang memang menjadi korban. Kemarin kan anak-anak ini kan soalnya kondisinya sangat rentan ya untuk diajak karena mereka itu kan filternya lemah untuk kemudian bisa melihat bahwa ini bagian dari yang apa namanya
apa namanya cara mengeluarkan pendapat atau cara aksi yang tidak aman, yang kemudian itu bisa menimbulkan banyak kerentanan anak-anak ini. Itu kan anak-anak nggak begitu melihat gitu. Ya, Bahkan kadang-kadang anak diajak gerutu ke sana, ikut gerutu ke sana, padahal juga nggak tahu apa, tiba-tiba masuklah dalam kelompok penjarahan dan kemudian anak-anak ikut di situ gitu. Sehingga kemudian memang ini kan yang kemudian harusnya dilakukan upaya ya, hmm, upaya penguatan di keluarga, upaya penguatan di lingkungan yang terdekat dengan anak, kemudian memberikan penguatan kepada anak itu sendiri, bahwa memang kamu punya hak untuk berpendapat, punya hak untuk didengar pendapatnya, tetapi tentu dalam prosedur yang itu aman, yang kemudian tidak anarkis, kemudian tidak kerusuhan, kemudian itu dilakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Aksi kan boleh anak-anak ikut, nggak ada masalah. Memang anak-anak punya hak untuk itu dan itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan itu juga diatur di dalam Konvensi Hak Anak gitu ya. Tetapi kan tentu ada yaitu tadi situasi yang anak-anak harus ngerti. Oh, ini sudah nggak aman nih situasinya. Oh, ini sudah demo atau aksi yang sudah di luar peraturan perundang-undangan ini misalnya. hmm. Nah, ini kan tentu menjadi kewajiban pihak-pihak yang terdekat dengan anak untuk bisa melakukan upaya penguatan, termasuk gitu ya, karena melihat adanya provokasi yang luar biasa melalui media sosial, ini juga penting gitu kan untuk penguatan literasi digital kepada masyarakat yang terdekat dengan anak terkait dengan ini supaya ya anak-anak bisa cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial seperti Bu, itu. Bu, apakah sebenarnya KPAI relevan juga untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah, Bu? Karena kan rata-rata mereka-mereka ini masih berstatus sebagai siswa atau pelajar. Dan saya mendengar di banyak sekolah kemudian para guru, kepala sekolah, kemudian menghubungi orang tua untuk pada masa-masa tertentu melarang anaknya keluar dari rumah, Bu. Gimana ini, Bu, untuk bekerja Ya, sama dengan pihak sekolah kalau ini, Bu? KPAI kemudian bekerja sama dengan pihak sekolah itu sudah harus itu. Hmm, Dan selama ini kami sudah melakukan itu gitu ya. hmm. Karena kan bicara tentang satuan pendidikan, baik yang di bawah naungan Kemenak maupun Kemendikbud gitu ya. Ini kan tentu anak-anak yang memang menjadi apa subjek dari pengawasan KPAI gitu kan. Jadi Ya, ya KPAI dari dulu selalu bekerja sama, bermitra dengan satuan pendidikan. Termasuk sebenarnya ada respon yang kemarin dikeluarkan oleh Mendikdasmen ya. ya. Ada surat edaran untuk larangan anak ikut aksi pada rentang aksi yang kemarin 25 Agustus sampai yang sudah rucu atau risu gitu, ricu atau rusuh gitu kan. Larangan atau himbauan sebenarnya, tepatnya himbauan agar anak-anak tidak ikut terlibat dalam aksi tersebut. Kemudian kan beberapa pihak menganggap, Bu, ini berarti Mendikbud berarti melarang anak untuk bersuara atau mengeluarkan pendapat gitu ya. Hmm, Sebenarnya bukan konteks itu. SE itu kan dikeluarkan karena situasi aksi sudah tidak sehat. hmm. Situasi aksi itu sudah ricu, sudah rusuh, sudah anarkis, yang justru itu sangat berbahaya bagi anak ketika anak ikut terlibat di dalamnya. Maka kemudian melalui surat edaran itu tentu anak-anak dihimbau agar bisa menyalurkan pendapatnya itu dengan cara dan strategi yang lebih aman, misalnya melalui forum anak atau misalkan cara lain gitu ya, yang sekiranya itu tidak membahayakan anak, kira-kira begitu. Dan aksi kemarin itu kan sudah ricu, sudah rusuh, sudah anarkis, dan itu sangat berbahaya buat anak. Oke. Tuh. Bu, kalau boleh saya tahu, Bu, dari seluruh temuan KPAI hingga saat ini, Bu, yang Ya, paling unik, yang paling menarik perhatian dari para komisioner dan petugas KPAI apa, Bu? aduh, yang paling unik ya kami tentu prihatin ya kondisinya ya. Ya, Kami prihatin, kami sedih, kemudian ada anak yang terlibat dan dilibatkan dalam aksi ini yang kemudian diduga mengalami eh, kekerasan yang sampai meninggal dunia ini tentu kami sedih banget gitu ya. Dan kemudian kami juga kan mendengar ada apa namanya yang sampai mengalami pelecehan, kemudian ada yang sampai juga mengalami beberapa perlakuan yang dianggap tidak manusiawi atau dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini kan kami juga tentu sedih karena yang kami pikirkan kan
anak-anak memang punya hak untuk mengeluarkan pendapat atau didengar pendapatnya, tapi bagaimana anak-anak itu mendapatkan perlindungan nih dalam upaya mereka apa ya, mereka apa namanya haknya ini tetap bisa berjalan, tapi anak-anak juga dilindungi gitu. Dan kami tentu kan berharap ada pengamanan yang dilakukan APH itu tetap berpegang dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan. Jadi pengamanan itu bagaimana tetap punya perspektif pelindungan anak gitu. Jadi kami kan berharap bagaimana APH itu ya kalau kami akhirnya mendorong gimana caranya supaya ada SOP nih terkait dengan pengamanan anak dalam situasi yang seperti itu yang itu tentu mengacu pada perspektif perlindungan anak itu sih. Bu, ada satu fenomena menarik mengenai seorang anak yang membawa arloji milik seorang politisi yang harganya 11 miliar. Ya kan? Ya, Menurut saya itu memang ini, dipastikan usianya anak ya Pak. ya anak memang. Artinya belum 18 tahun ya. Belum. Jadi memang anak nggak tahu Hmm. ceritanya bagaimana, sengaja atau tidak, ya kan? Tahu atau tidak, tiba-tiba dia membawa pulang arloji seharga 16 miliar dan kemudian memang dikembalikan memang. Ini salah satu Hmm. menurut kami satu peristiwa yang melibatkan anak yang unik memang. Dan ini ternyata orang tuanya memang kemudian paham situasi gitu. Ya, paham situasi sehingga ini menurut saya ini patut juga untuk mendapatkan Hmm. elaborasi mengenai sikap orang tua ini kan ya patut diapresiasi kan Bu bahwa Iya, iya. melihat anaknya begini lalu kemudian dengan sukarela kemudian menyerahkan artinya ada satu proses edukasi yang dilakukan orang tua terkait dengan peristiwa Hmm. ini. Bu, pertanyaan saya, so far apakah KPAI menemukan ada satu kelompok tertentu gitu yang memang selama ini membentuk grup atau membentuk apapun untuk memanfaatkan anak-anak ini, Bu? Ya, kalau terkait dengan yang tadi ya orang tua yang mendampingi anak, ya memang kan kami berharap orang tua bisa menjalankan fungsi dan Mm-mm. perannya untuk menjadi arah gitu ya bagi anak-anaknya supaya berperilaku yang sesuai dengan apa namanya norma agama, norma hukum gitu kan kira-kira ya. Mm. Dan pengawasan orang tua ini kan menjadi sangat penting. Anaknya ini misalnya nggak pulang, ikut apa, kegiatan apa, atau aktivitas bareng-bareng dengan temannya apa, itu kan penting dalam pantauan ya. Termasuk kemudian mengajarkan seperti yang ibu itu lakukan, bahwa itu bagian dari hal yang tidak bagus dan kemudian mengajarkan untuk mengembalikan. Itu saya kira kita butuh orang tua yang menjadi model gitu ya. Menjadi model bagi anak-anak atau menjadi teladan bagi anak-anaknya gitu. Nah, terkait dengan apa namanya mobilisasi tadi, kan Ya. kami juga menemukan adanya dugaan anak-anak ini dilakukan mobilisasi memang, Hmm. dimobilisasi bahkan bahkan kami mendengar dalam peristiwa yang dikasih uang ya uangnya sebenarnya juga namanya perilaku yang mengarah kepada rusuh dan ricuh atau anarkis gitu ya sampai ikut dalam penjarahan. Ada yang bilang katanya dikasih cuma 20.000 gitu ya. Ada yang bilang katanya share lah itu di TikTok gitu kan. Kemudian live di TikTok katanya nanti dapat gift apalah apalah gitulah. Jadi kan memang anak-anak ya kayak begitu kan sebagai bagian dari euforia gitu. Hmm. Dan dan ini itu bagian dari bahwa media sosial ini ada yang kemudian mengarahkan, ada kelompok yang mengarahkan pada hal-hal atau perilaku yang tidak baik gitu. Disinilah kemudian peran penting gitu ya kita yang berada di lingkungan terdekat dengan anak itu bisa mengarahkan agar anak-anak itu paham oh itu bagian dari kelompok yang akan mengajak pada perilaku nggak bagus bahwa semua aktivitas perilaku yang tidak baik itu tentu ada konsekuensi hukum gitu ya. Jadi kita tentu patutlah memberikan edukasi dan penguatan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita ini bisa terlindungi dari sekelompok orang yang memang berniat untuk memanfaatkan kerentanan anak yang memang belum mempunyai filter cukup kuat gitu ya terkait dengan hal yang baik atau hal yang buruk gitu. Saya kira begitu. Bu Margaret tadi itu ketika Ibu menjelaskan sinyalnya terganggu Bu. Sehingga suara Oh Ibu gitu tidak ya. terdengar dan freeze. Mohon diulang kembali Bu mengenai Yang ada bagian mana nih? tadi temuan mengenai mereka yang memobilisasi lalu memberikan
anak-anak ada yang mengaku mendapatkan uang kalau nggak salah terus hilang gitu. Ya, ada yang mengaku mendapatkan uang dengan uang yang tidak seberapa, kemudian ada yang mengaku didorong untuk live di TikTok dong, perilaku itu supaya dapat gift gitu kan. Nah, Oh. ini kan euforia yang seperti itu ya, Mm. yang kemudian memang itu nyata ada di dalam media sosial. Meskipun saya melihat dari pantauan kami itu kan orang-orang ini kan ada yang memang sekelompok orang gitu ya, yang memang sengaja untuk memprovokasi, memobilisir gitu kan melalui media sosial ini. Tapi kan kemudian juga ada personal-personal yang kemudian ikut. Dia tidak bagian dari kelompok gitu, tapi kemudian akhirnya kontennya itu secara nggak langsung juga mengandung konten yang provokasi gitu. Ya, Untuk ya setelah ini ke rumah Nafa, setelah ini itu kan bagian dari alamatnya Nafa ini, misalnya begitu ya. Itu kan ya. bagian dari sebenarnya juga konten yang sudah mengajak untuk provokasi gitu. Nah, anak-anak ini kan kadang-kadang apa ya, senang dengan euforia kebersamaan, gerutu ke sana, gerutu ke sini. Tapi ini yang kemudian menjadi penting untuk atensi kita kan, bahwa anak-anak penting loh untuk mendapatkan penguatan literasi digital, bahwa harus cerdas dan bijak dalam bermedia sosial, termasuk juga difahamkan bahwa segala perilaku itu ada konsekuensi hukum gitu. Sehingga kemudian ketika mereka ikut-ikutan itu akan berpikir. Atau paling tidak mereka cerdas membaca situasi. Ketika aksi sudah nggak sehat, aksi sudah mulai anarkis, mulai ricu, mulai rusuh, berarti mereka sudah saatnya harus keluar dari aksi yang seperti itu misalnya. Ya. Supaya mereka terhindar dari segala bentuk kerentanan yang ada dari praktek aksi yang seperti itu gitu. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah sejauh ini KPAI mendapatkan laporan mengenai anak-anak yang masih belum ditemukan, Bu? Kemarin sempat ada yang bertanya dan kemudian saya minta kepada beberapa teman dan staf di KPI untuk mencek, tapi sampai hari ini belum mendapatkan info yang terkait gitu ya, Hmm, gitu ya Bu ya. eh, untuk di area Jakarta gitu ya. Tapi kami tetap tetap terus bergerak sih ini, karena kan tentu ketika menjadi bagian dari TPF kan kami juga bekerja sesuai dengan tusi kami gitu ya, Oke. untuk terkait dengan anak-anak gitu. Jadi kami terus melakukan pendalaman, juga melakukan apa namanya, menerima anak-anak yang melakukan pengaduan untuk kemudian dilakukan apa namanya, pendampingan psikologis dan sosial yang memang menjadi kebutuhan dari anak-anak yang mengadu ini atau dari keluarga. Seperti itu sih, Bapak. Oke, Bu, Termasuk mohon berkoordinasi izin dengan kalau memungkinkan kan Ibu bisa memberikan closing statement kepada pemirsa kita, kepada pembaca kita mengenai apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh KPAI terkait dengan 6 lembaga nasional HAM yang bekerja untuk mencari fakta. Silakan, Bu. ya. Ini kan posisinya KPAI sebagai salah satu dari lembaga yang memang ikut bersama-sama dengan lembaga LNHAM lain dalam pembentukan TPF. Memang pembentukan TPF ini kan masih baru banget ya Pak. Jadi ini Ya, masih berproses. Kemarin tuh juga baru merumuskan draft FK-nya, kemudian apa ruang lingkup yang akan menjadi tusi dari tim ini. Misalnya kemarin kan tidak hanya terbatas kepada beberapa orang yang dinyatakan hilang gitu ya pasca aksi ini, tetapi juga termasuk perlakuan-perlakuan yang dianggap tidak manusiawi atau kekerasan yang berbasis gender, termasuk juga apa namanya, eh, mengidentifikasi lebih dalam bagaimana kronologis, bagaimana keterlibatan pihak-pihak yang terkait dengan aksi dan demonstrasi yang anarkis ini. Jadi KPAI tentu sampai hari ini karena menjadi bagian dari TPF ini, KPAI nggak akan berhenti ya. untuk terus melakukan identifikasi, penelusuran, pendalaman, termasuk juga anak-anak yang masih berhadapan dengan hukum gitu ya, masih terus menjadi pantauan kami, termasuk anak-anak yang membutuhkan pendampingan psikologis. KPAI punya program sigap Ya. bersama dengan IPSPI dan HIMSI, dan silakan bisa melakukan pengaduan ke KPAI untuk mendapatkan akses layanan ini. Gitu. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Hajah Margaret Aliyatul Maimunah SS MSI atas wawancara kita dalam kesempatan kali ini.
Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Bagi kita semua, apapun yang terjadi, tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.